Istirahat dulu turun dari kuda. Ayo istirahat sebentar makan sedikit. Ayo kesini capek ya iya. Ambil. Oke makan banyak ya. Mana? Pak petugas tolong beri saya air lagi. Bukannya airnya sudah diberikan kepadamu. Air itu untuk diminum bukan untuk cuci muka. Kamu mau muka ya? Kamu mau muka jangan minum air. Ayo minum sedikit. Ngomong apa sepanjang jalan cuma kamu yang banyak masalah. Air mau minum air. Tunggu sampai pos berikutnya. Ayo berikan padaku. Nona minumlah. Kamu ngapain? Pak petugas ini. Saya adalah sekretaris kota Shizuishan di Pingluo County. Nama saya Ren Youdao. Oh jadi kamu kepala kota ya? Saya kasih tahu ya wanita ini tidak layak dikasihani. Cengeng. Wanita sih. Sudah bagus bisa hidup sampai ke sini. Biarkan dia minum sedikit. Orang barat laut memang baik hati. Cepat terima kasih pada Tuan. Terima kasih. Cepat-cepat. Jangan lambat cepat-cepat. Jangan lambat-lambat ya. Sampai ya. Nomor 23, kamu berbalik-berbalik. Lihat tidak? Lihat bagus ya mukanya cantik tubuhnya juga bagus. Oke saya ambil. Ini harganya 3 tael perak gimana? 3 tael perak tidak bisa. Paling banyak 5 tael mau jual ya jual. Kalau tidak jual ya sudah saya juga jijik sama tempatmu. Oke 5 tael, ya 5 tael. Masukkan dia ke mobil bawa pergi. Kamu naik mobil. Nona ini cantik sekali sangat cantik. Terima kasih Bu pemilik toko. Cepat duduk cepat duduk. Gimana mandinya sudah selesai? Bajunya sudah diganti orangnya juga nyaman. Harusnya kamu melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang gadis. Aku bisa melakukan pekerjaan kasar dan pekerjaan rumah tangga. Gadis kamu sendiri yang bilang.
Dengan statusmu sebagai tahanan, aku membelimu dengan 5 tael perak. Apakah untuk melakukan pekerjaan kasar? Gadis, aku tahu. Kamu adalah gadis dari keluarga kaya. Menyuruhmu melakukan hal seperti itu. Kamu pasti merasa tidak nyaman dan sedih. Tapi kamu tahu tidak ada satu kalimat. Takdir manusia ditentukan oleh langit. Manusia tidak bisa melawan takdir. Siapa yang menyuruh langit menjatuhkanmu ke keadaan ini? Kamu harus menerima takdirmu. Aku tidak akan menjual diriku. Nyonya, terima kasih telah membiarkanku mandi. Aku akan kembali ke tambang batu bara. Berhenti kembali ke tambang batu bara. Kamu bicara dengan mudah. Sejujurnya, kamu sudah masuk ke Li Xiangyuan ini. Jangan harap bisa keluar dari pintu ini lagi. Bisakah kamu menghentikanku? Minggir. Kamu masuk ke dalam. Cepat kejar dia, berhenti. Dashi Cui, cepat kejar dia, berhenti. Kamu benar-benar bodoh, hanya tahu makan. Bukannya kamu punya ilmu bela diri, cepat kejar dia. Apa yang terjadi? Kalian berdua cepat pergi. Baik, cepat kejar, cepat. Berhenti, 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 berhenti. Berhenti, berhenti. Berhenti, kemana lari kembali? Biar kamu lari berani ganggu, aku masih lari. Lepaskan aku, lepaskan aku. Masih lari, tolong, aku akan membunuhmu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kalian ngapain di kota juga berani menculik orang? Apakah tidak ada hukum? Dia membuatku jatuh beberapa kali. Itu Rendaren. Huang Hemi, kamu urus anak buahmu. Bagaimana bisa di jalanan mengganggu seorang gadis? Ini bukan mengganggu. Cepat bawa orangnya pergi. Gadis, kenapa kamu Renjubu? Renjubu, tolong aku tidak akan menjual diriku. Renjubu, tolong aku. Huang Hemi, aku pernah melihat gadis ini. Narapidana yang dikirim dari ibu kota. Kalau kamu tidak mau cari masalah, cepat kembalikan orang itu ke penjara. Kenapa ini saya beli pakai uang? Secara sah dan legal. Legal kalau tidak ada yang mengurusmu. Kalau ada yang mengurusmu itu ilegal. Rendaren. Perkataanmu ini hanya bisa diucapkan di Shizuishan. Di kota Pingluo tidak berlaku. Ini benar-benar tidak ada hukum. Aku tanya, kamu masih mau lari tidak? Dashi Cui, tambah. Masih mau lari tidak, tambah? Katakan kamu masih mau lari tidak? Tambah-tambah. Aku sakitkan kamu. Huang Hemi, buka pintu, buka pintu. Sudah, Rendaren. Tidak usah urusi kuda liar itu, duduk. Katakan kamu mau beli gadis ini. Siap keluarkan berapa uang? Huang Hemi ini. Kamu sudah terbiasa. Huang Hemi. Kamu juga tahu saya Lauren ini orang seperti apa. Saya mana pernah melakukan bisnis seperti ini. Kamu tawarkan harga kamu biar saya tawarkan harga. Baik, saya juga tidak akan berbasa-basi denganmu.
Gadis ini kualitasnya seperti apa kamu juga sudah lihat. Sebenarnya saya berencana menjadikan barang bagus ini sebagai harta karun toko saya. Berhubung kamu pejabat besar. 200 tael tidak banyak kan? Kamu benar-benar berani minta. 200 tael uang masih tidak banyak. Gaji Lauren setahun hanya 20 tael. Kamu potong domba juga lihat gemuk kurusnya. Kamu bohong, siapa kamu Lauren? Gajimu 20 tael, tapi uang kejujuranmu 200 tael lebih kan? Kalau saya punya 200 tael buat, apa saya berdebat denganmu? Saya tidak peduli 200 tael. 1 sen pun tidak boleh kurang. Huang Hemi, kamu pikir saya tidak tahu? Kamu dan penjara berkolusi diam-diam. Menjual narapidana wanita itu. Seorang narapidana, wanita paling banyak, kamu kasih penjara 5 tael. Saya tidak salahkan. Kamu benar. Aku jujur saja gadis ini. Ya aku beli dengan 5 tael perak, kenapa? Lalu kamu minta 200 tael dariku. Kamu kejam banget sih. Kenapa aku nggak bisa jual 200 tael? Lauren, jangan nggak terima aku kasih tahu. Sekarang juga aku kembalikan gadis ini ke penjara. Mau kamu bayar 10.000 tael sekalipun. Lihat tuh pejabat penjara yang pengecut itu. Berani dia jual ke kamu? Aku nggak minta sepeser pun, aku kasih gratis gadis ini ke kamu. Oke. Aku tahu kamu punya koneksi di kabupaten. Kita nggak usah bahas soal jual beli orang di penjara. Sekarang kita bahas. Gadis ini berapa tael kamu mau jual? 200 tael, nggak kurang sepeser pun. Aku mati pun nggak bisa keluarkan uang sebanyak itu. Ren, kayaknya bisnis kita ini nggak perlu dilanjutin. Silakan pulang. Tempat ini bukan untuk pejabat jujur seperti Anda. Huang Hemi, beneran nggak bisa kurangin dikit? 200 tael nggak bisa kurang sepeser pun. Mau ya ambil, nggak ya pergi. Nego apa lagi sih? $200 tael, ya 200 tael orangnya aku ambil. Oke, bayar langsung, barang langsung. Sekarang aku nggak punya uang. Nggak punya uang, ngapain kamu di sini? Ngobrol apa lagi sih kamu? Kalau gini kasih aku waktu sebulan. Aku kumpulin uangnya dulu baru aku ambil orangnya. Mimpi kali aku harus rawat gratis sebulan? Kalau kamu nggak mau rawat gratis sekarang juga aku bawa pergi. Aku kasih kamu surat hutang. Kamu main-main ya, pergi sana. Ngomong apa lagi? Lihat nih giok ini. Adalah harta warisan leluhurku. Aku Lauren sekarang di rumah maupun di luar. Cuma punya satu barang berharga ini. Sekarang aku gadaikan ke kamu. Kamu simpan baik-baik. Sebulan lagi aku tebus dengan uang. Jangan dilihat-lihat pun kamu nggak ngerti. Giok ukiran binatang ini. Sudah turun-temurun di keluargaku. Paling nggak harganya puluhan tael. Ayo ikut aku periksa barangnya. Gadis? Gadis, kamu sungguh beruntung. Ketemu dengan Tuan Ren ini, sama aja ketemu Dewi. Kamu tinggal tenang di sini aja. Sebulan lagi, Tuan Ren bakal menebusmu, tahu nggak?
Gadis santai aja. Untuk sementara tinggal di sini dulu. Huang Hemi udah terima uang muka tebusanmu. Dia nggak bakal ganggu kamu lagi. Tuan Ren. Jasa besarmu tak bisa kubalas. Aku cuma punya satu permintaan. Tolong antarkan aku kembali ke tambang batu bara. Gadis, kamu harus tahu. Kamu itu dibeli oleh Huang Hemi. Dia diam-diam berkolusi dengan penjara. Dari tambang batu bara. Jadi kayaknya. Kamu nggak bisa balik ke tambang batu bara lagi. Aku ini cuma pejabat kecil yang nggak punya kuasa. Meski pengen bantu kamu. Cuma bisa sampai sini aja. Ada apa, gadis? Buku kamu kok nggak ada tulisannya? Gadis ibu kota. Di tempat yang indah kayak gini. Siapa yang mau baca buku? Buku-buku ini cuma buat pajangan. Ayo aku perkenalkan. Tuan besar ini adalah Kepala Biro Pajak Shizuishan Tuan Zhao. Dari semua pejabat di sini dia yang paling kaya. Kamu kalau bisa akrab sama dia, pasti ada untungnya, tahu nggak? Sudah, aku nggak usah ngerepotin di sini. Kalian ngobrol aja, kalian ngobrol. Gadis suka baca buku. Aku punya 2 buku gambar erotis. Itu salinan asli dari buku rahasia kerajaan. Kalau gadis suka, aku antar ke sini. Kalau memang pejabat harap jaga diri, aku mau istirahat, silakan keluar. Istirahat ya istirahat. Aku juga mau istirahat. Mungkin kita istirahat bareng. Apa ini, apa ini? Apakah ini pelit? Kakak kedua kamu tidak nyaman. Tendangan selangkangan rusak hanya melompat. Ayo. Jangan melompat, jangan melompat. Ini pelit kau bicara. Setelah dia ingin menghancurkan Lauzu, aku harus mati. Dashi Cui, hentikan dia. Jangan hentikan aku. Ya? Lepaskan kakekku. Siapa yang berani menghentikan saya hari ini? Apa yang kau lakukan dengan menyeringai? Hentikan saudaramu. Huang Hemi, sekarang kau memikirkan aku Bao Jun. Kau berikan aku Xiao Taohong. Aku akan menghentikan saudara kedua. Bajingan raja merampok saat terbakar, kan? Saudara kedua menghancurkan. Hentikan dia dan membunuhmu. Hentikan dia. Cepat, jangan hentikan aku. Oke. Anda bangun tanpa saudara kedua Anda, tidak bangun saudara kedua. Saya bangun, saya tidak bangun, saya tidak bangun. Wanita ini. Aku tidak akan pernah mengampuni dia. Ini semua salahku, itu semua salahku.
3 hari yang lalu Tuan Ren, beri aku semua uang untuk menebus wanita ini. Kau yang jahat, satu orang menghasilkan 2 uang. Mencari kematian? Jadi kamu harus orang baru. Aku tidak bisa. Tutup mulut dan bicara lebih sedikit. Karena bos. Bao Jun hadir hari ini. Jika kau menempatkan aku Sao Wentong dan Bao Jun sebagai saudara penyembah Anda, hari ini kau memberikanku sesuatu yang jelas. Apa yang harus saya katakan dengan jelas? Wanita ini. Apakah Anda benar-benar menyukai? Apa maksudmu maksudku? Jika kau benar-benar menyukainya, saudaraku, aku tidak bisa menahan nafas. Jika kau bermain dengannya, aku harus mati. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Aku memang menyukainya, kamu bisa bunuh aku dulu. Ini kalau begitu aku. Aku malu pada leluhurku. Bao Jun antar kakak kedua kembali ke penginapan. Jangan biarkan dia mempermalukan diri lagi. Kakak kedua. Kamu. Huang Hemi, jangan pergi. Duduklah, aku ada yang ingin kukatakan padamu. Dengarkan baik-baik. Aku Lauren tidak bercanda denganmu. Kalau kamu membuat masalah seperti hari ini lagi, aku akan membongkar semua perbuatanmu dengan sipir penjara. Semua perbuatan yang tidak pantas itu. Semua orang akan malu. Lauren, ada apa denganmu? Jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta pada gadis ini. Jangan ikut campur uang yang seharusnya kamu dapat. Akan kuberikan semuanya tepat waktu. Kalau kamu membuat masalah lagi, jangan salahkan aku. Lauren tidak akan bersikap baik. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa ketulusanmu, Lauren. Baiklah, mengingat permintaanmu, Lauren. Aku hari ini mengakui Shielan sebagai anak angkatku. Aku bersumpah kepada langit. Kalau aku menyuruhnya melayani tamu lagi, aku akan malu pada leluhurku. Jangan bicara lagi, kamu sekarang cari orang. Perbaiki pintu yang rusak itu dulu. Ren dan pintu sudah diperbaiki. Baiklah, kalian boleh pergi. Dashi Cui, kamu jaga di sini. Nona Xie, kenapa kamu mengunci pintu? Bukan, kalau begitu aku buka lagi. Sudahlah, silakan duduk. Nona Xie, masalah hari ini sudah selesai. Aku sudah memperingatkan Huang Hemi. Dia juga sudah bersumpah kepada langit. Kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Kenapa kamu melindungiku seperti ini? Sejak hari pertama aku melihatmu, aku sudah merasa kamu adalah gadis yang baik. Aku tidak ingin melihatmu menderita. Kamu tahu kenapa aku menjadi narapidana?
dibuang ke barat laut. Aku tahu aku sudah mencari tahu. Kenapa kamu masih membantuku seperti ini? Kamu tidak takut terlibat? Jujur aku sedikit takut. Tapi aku lebih takut melawan hati nuraniku sendiri. Akan tersiksa seumur hidup. Kamu orang baik. Aku tidak bisa membalas budimu seumur hidupku. Jangan. Boss Kamu belly sermon. Tidak lihat-lihat. Lihat apa lagi? Mau beli untuk si gadis, keluarkan uangnya. Aku bilang Tuan Ren. Bukan katamu sebulan akan tebus si gadis itu? Sudah hampir 2 bulan. Uangnya mana? Sedang dicari, kamu teriak apa? Aku teriak kenapa? Aku kasih tahu ya, kalau kamu menyesal mengeluarkan uang untuk menebus si gadis itu. Ini bukan masalah besar malam ini. Aku akan buat dia hidup dengan cara lain. Kamu lebih tegas dari aku. Kamu cuma bisa mengganggu wanita, kamu bisa apa lagi? Tidak bisa. Aku bisa nyanyi, aku nyanyi untukmu. Datang lagi, datang lagi. Kakak di seberang datang. Sudah, jangan lakukan lagi. Kamu dengarkan baik-baik. Tuan Ren sekarang sudah tidak punya uang untuk menebusmu. Tahu tidak? Hidupmu yang enak, makan minum gratis sudah selesai. Malam ini kamu harus melayani tamu. Kamu berani pukul aku. Aku pukul kamu kenapa? Aku kasih tahu Huang Hemi. Kamu berani suruh dia melayani tamu aku. Kamu masih mau apa? Aku tebas kamu. Tuan Ren. Apakah uang untuk menebusku tidak bisa terkumpul? Jangan terlalu banyak pikiran. Meskipun uangnya belum terkumpul sekarang, aku akan jual rumahku untuk menebusmu. Tuan Ren. Kebaikanmu, Xielan mengerti. Aku tidak mau merepotkanmu lagi. Kamu mau pergi kemana? Aku mau kembali ke tambang batu bara. Apa? Kamu mau kembali ke tambang batu bara? Lo bilangnya gampang. Kamu tinggal di sini gratis selama 2 bulan. Sekarang bilang mau pergi, kamu anggap tempat ini apa? Anggap tempat ini seperti penginapan. Mau masuk-masuk, mau pergi-pergi. Aku mau kembali ke tambang batu bara. Tangkap dia untukku. Kurung di dalam kamar. Lepaskan aku. Kamu mau apa? Kamu percaya nggak aku bakal bakar kamu? Anak kecil. Kamu berani ngomong kasar sama aku. Kamu berani bakar rumahku. Berani sekali kamu. Dashi Cui, ambilkan dia korek api. Biarkan dia bakar, aku mau lihat gimana dia bakar. Beneran ambil. Aku mau lihat kamu anak kecil bisa ngapain. Bisa bikin apa? Aku nggak mau bakar rumahmu. Aku mau bakar kamu. Ren Tuan. Semua karena kamu, semua karena kamu. Kamu penipu, kamu berani nipu aku. Kamu bilang mau tebus orang pakai uang. Uangnya mana, uangnya mana? Kamu nggak punya uang masih mau minta orang. Jangan ngomong kosong. Coba bilang,
Diam. Aku cuma perempuan. Ikut aku. Ayo pergi. Mau kemana? Shizuishan, rumahku, dunia ini punya keadilan maka hidup. Tanpa keadilan maka mati. Gusingjian, ya Gusingjian. Aku harap kamu orang yang adil. Orang baik. Kamu harus bawa uang kembali. Kok bisa bilang gitu? Dulu gimana aku ingetin kalian? Bilang mau cari untung dari Wall. Bisa untung bisa juga rugi. Bisa juga ditipu penipu. Tapi kalian gak mau dengar. Malah bilang mau ambil risiko. Yang berkeluarga. Ide utang Wall itu dari kamu. Sekarang kamu melemparkan semua tanggung jawab, apa maksudmu? Keluarlah kamu, keluarlah. Ren Daren, pintu ini tidak bisa menahan. Buka atau tidak. Tahan mati pun harus tahan. Tahan. Buka pintunya, buka pintunya. Aku tidak percaya mereka bisa memakanku. Pintu ini benar-benar terbuka. Daren benar. Aku tidak percaya tidak ada hukum. Siapa yang melempar batu hitam? Kalau berani hadapi Lengsang. Gula Oban, mereka sudah kembali. Saudara-saudara kami sudah kembali. Benar, lihat mereka sudah kembali. Sudah kembali. Wall sudah menghasilkan uang. Dan bisa diberikan kepada rakyat. Awanfu Wall 200 kati perak 2 tael. Zhanggawa Wall 300 kati perak 3 tael. Hamuli. Ini 100 tael adalah keuntungan modalmu. Ini keuntungan yang sangat tinggi. 100 kati Wall ini di Tianjin. Berapa banyak perak yang bisa dijual? 200 tael ini sudah kita sepakati. Ini adalah bagian keuntunganmu. Berapa banyak yang bisa dijual? Kamu hitung sendiri pasti tahu. Ini aku tidak bisa menghitungnya. Pokoknya sulit dipercaya. Sebelumnya aku percaya kata-katamu. Percaya Wall ini bisa menghasilkan uang. Tapi tidak menyangka bisa menghasilkan sebanyak ini. Sangat menguntungkan. Wall memang sangat berharga. Hanya saja sebelumnya kalian tidak tahu seberapa berharganya. Benar-benar sangat bagus. Gelaoban, apakah ini berarti? Kota Shizuishan kita mulai sekarang bisa kaya raya dari Wall.
Tidak hanya Shizuishan. Seluruh barat laut di mana ada wall. Bisa kaya darinya. Itu lebih baik lagi. Kita tidak perlu bicara lagi. Hari ini aku yang traktir, ajak Baojun. Kita makan bersama daging anak domba Shizuishan. Baik. Silakan bicara, Bos Ga. Bagaimana rencana Anda untuk memperluas? Biarkan saya, sebagai kepala desa. Bagaimana saya bisa bekerja sama dengan Anda? Saya ingin membuka toko barang asing di Shizuishan. Tentu saja wall masih akan terus dikumpulkan. Untuk detailnya tunggu saya kembali dari kantor gubernur. Lalu kita diskusikan dengan Tuan Ren. Anda mau pergi ke Lanzhou untuk apa? Lanzhou adalah ibu kota provinsi. Sebagai komprador dari Ihe Foreign Firm untuk membuka toko asing di Gansu. Harus mendaftar di kantor pemerintah. Maka saya Tuan Ren, akan menunggu Anda kembali dari Lanzhou. Ayo Baojun. Semoga Bos Ge sukses. Sangat ramai. Kakak ayo belum minum. Adik duduk. Baojun kakak. Apakah saya miskin? Tidak sampai tengah malam. Datang ke sini untuk minta minum. Adik, apa yang kamu lakukan? Baojun baik hati mengajakmu minum. Minum dengan saya? Siapa di antara kalian yang bilang malam ini akan mengajak saya minum di sini? Saya Zhao Wentong yang merendahkan diri. Sendiri yang datang ke sini. Masih saudara sumpah darah. Semua omong kosong. Apa yang kakak katakan? Apa yang saya katakan? Saya belum minum. Kakak diamlah. Ge, kemarilah. Adik, apa yang kamu lakukan? Apa? Saya akan menjalankan hukum King. Apakah dia mengumpulkan wall di Shizuishan? Apakah dia menghasilkan uang dari wall Shizuishan? Uang yang dihasilkan di Shizuishan. Haruskah membayar pajak di Shizuishan? Kamu pikir mengusir kakakmu selesai? Tidak mungkin. Saya tidak percaya. Saya kepala kantor pajak Shizuishan. Saya tidak bisa menanganinya. Katakan sejujurnya berapa uang yang kamu hasilkan. Saya tidak bisa memanggilmu. Kamu masih minum. Kamu ini meremehkan hukum dinasti King. Kamu lihat saja bagaimana Zhao aku Daren, menghadapimu. kamu benar-benar tidak bisa menghadapiku. Kamu pikir kamu hebat? Aku tidak bisa menghadapimu. Aku akan menghancurkanmu. Zhao Daren, sepertinya kamu sebagai kepala biaya cukai. Tidak kompeten. Bagaimana tidak kompeten? Peraturan dinasti King selama ini berubah setiap 3 hari 5 hari sekali. Peraturan terbaru mungkin belum kamu ketahui. Aku beritahu kamu. Peraturan pajak terbaru dinasti King. Semua transaksi perusahaan asing, semua barang hanya dikenakan pajak di bea cukai. Biaya cukai ingin mengambil untung dariku. Kamu harus melaporkan ke istana, agar istana mengubah hukumnya. Diubah. Zhao Daren, kalau tidak percaya, besok pagi ikut aku ke kantor gubernur. Di hadapan pejabat prefektur untuk membuktikannya. Bagaimana? Ergo duduk mana merak. Aku tahu kamu hanya iri melihat saudara sukses. Sedikit iri. Kita teman, pasti ada bagianmu. Jangan main-main denganku. Aku tidak mau menerima pemberian seperti ini. Aku beritahu kamu, Ge. Besok pagi aku akan ke kantor kabupaten untuk memeriksa hukum. Kalau tidak ada, kamu mati.
Lauren, kamu benar-benar hebat. Dari mana kamu bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Merampok. Jangan aku ambil, jangan-jangan. Kamu memang pandai bercanda. Bagaimanapun Lauren, kita sudah kaya. Kamu ceritakan bagaimana caranya. Jangan banyak bicara. Uang ini aku bawa untukmu. Iou, aku mana? Ini. Uang ini sekarang milikku. Jangan panik. Uang ini belum milikmu. Kenapa bukan milikku? Giokku mana? Giok. Giok, giok, giok. Yubi kenapa? Jangan-jangan hilang. Lauren mana? Benar juga kata-katamu. Beberapa hari lalu tidak sengaja. Yubi itu hilang. Apa? Kamu benar-benar menghilangkannya. Itu benar-benar hilang. Saya juga tidak bisa apa-apa. Kamu bilang saya di atas lantai, di bawah lantai, di dalam rumah, di luar rumah. Saya sudah mencari di mana-mana tapi tidak ketemu. Ren. Bagaimana kalau begini? Dari uang ini potong 10 tael. Untuk menggantikan uang Yubi itu gimana? Kamu pikir enak saja. Kamu 10 tael uang, mau ganti pusaka keluarga saya. Saya kasih tahu kamu Huang Hemi. Kalau kamu benar-benar menghilangkan Yubi saya, berapapun uang yang kamu ganti saya tidak terima. Ren, kamu lihat kamu. Marah besar begitu kenapa? Yubi itu sudah hilang. Kamu tangkap saya pun. Saya juga tidak bisa berubah jadi Yubi itu. Kalau begitu saya tidak akan kasih kamu 1 tael pun. Saya juga akan bawa Shielan pergi. Kamu kok begitu sih? Lepas kamu lepaskan. Yubi kamu itu berharga berapa sih? Kamu mau nipu saya ya? Kamu 1 tael pun tidak kasih mau bawa orang pergi. Kamu coba bawa 1 orang. Kamu ancam-ancam apa sih? Kamu beli seorang cewek dengan 5 tael. Langsung dijual 200 tael. Kamu bilang saya nipu orang. Saya jual 200 tael kenapa? Saya jual 200 tael itu juga kamu yang mau. Saya tidak paksa kamu. Yubi itu hilang. Itu takdir saya bisa apa? Kamu mau nipu saya tidak mungkin. Oke. Huang Hemi, saya kasih tahu kamu. Yubi ini memang pusaka keluarga saya. Kamu coba cari semampumu. Kapan ketemu kapan kasih saya. Saya akan ikut kata-katamu dulu. Harga potong 10 tael. Ini baru seperti hal yang dilakukan Lauren. Aku akan pergi menjemputnya sekarang. Siapa itu? Silakan masuk, Rendaren. Rendaren. Nona Shielan. Uang tebusan sudah saya bayar lunas. Penderitaanmu sudah berakhir. Kenapa kamu tidak senang?
Tentu saja aku senang. Terima kasih Rendaren. Tidak usah berterima kasih. Mari kita pergi sekarang. Apakah kamu akan menyesal? Aku sekarang sudah menyesal. Huang Hemi juga tidak akan mengembalikan uangku. Rendaren, kamu benar-benar orang baik. Kamu yang baik, kamu gadis yang baik. Mari kita pergi. Ayo. Ayo Nona Xie naik keledai. Tidak, aku ingin berjalan kaki. Rendaren sapi tua makan rumput muda, hati-hati gigimu. Vulgar. Satu lagi gadis cantik yang tidak bisa dilihat. Bos, urusan sudah selesai. Sudah selesai. Mulai hari ini di wilayah Gansu, kita adalah perusahaan asing pertama yang diizinkan oleh pemerintah. Maka kita bisa kembali ke Shizuishan. Tidak terburu-buru, aku masih ada urusan. Cari seseorang untuk pergi ke kantor penjara. Xielan, ada orang ini. Tolong tunjukkan padaku di mana dia. Tidak ada lagi. Apa maksudnya? Lihat sendiri. Tahanan wanita ini sudah meninggal 4 bulan yang lalu. Meninggal. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Lihat ini. Ini 3 bulan yang lalu. Pemberitahuan kematian narapidana dari tambang batu bara penjara. Bukan itu nama Xielan. Perempuan 22 tahun. Penyebab kematian sakit mendadak tidak tertolong. Jangan-jangan salah. Bagaimana jika namanya sama? Pastinya. Di tempat itu siapa yang hidup belum tentu. Tapi siapa yang mati pasti benar. Bos, kamu kasih kertas ke siapa? Datang terlambat, aku datang terlambat. Biarkan aku juga kasih sedikit. Aku ingin kasih sedikit untuk ayahku dan nenekku. Xielan. Xielan, kenapa kamu bisa melakukan pekerjaan kasar ini? Cepat masuk dan istirahat biar aku yang cuci. Ren, jangan sungkan, aku bisa lakukan ini.
Tidak boleh kamu akan jadi istri kepala kantor. Kenapa harus kamu yang lakukan pekerjaan kasar ini? Xielan, meskipun aku sudah membawamu keluar, tapi aku masih menghormati keinginanmu. Kalau kamu mau jadi istri kepala kantor, aku jamin akan menikahimu dengan resmi. Tidak akan membiarkanmu tersakiti. Kalau kamu tidak mau, aku bisa menganggapmu sebagai adik. Aku akan merawatmu dengan baik, aku janji. Ren, jangan bicara lagi. Lakukan apa yang kamu inginkan. Apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi? Baozi, kamu di sini bermain monyet ya? Para wanita dan gadis di Li Xiangyuan, dengarkan. Hari ini matahari hangat. Rumputnya lembut. Aku Baojun, kepala stasiun Shi Zuishan, datang ke Li Xiangyuan untuk melamar. Kamu datang untuk menikahiku ya? Kamu tidak bisa. Aku ingin menikahi orang yang paling langka di dunia ini. Dan yang paling menyayangiku, Baojun. Juga yang paling kusukai, Baojun. Gadis Tauzi. Tauzi, kakak datang, Tauzi. Tauzi, kakak bawa mas kawin untukmu. Lihat tahu ini apa? Tahu tidak tahu. Tahu belum pernah lihat kan? Belum pernah lihat baju gaya barat. Di Tianjin hanya para nyonya kaya yang memakainya. Ini mas kawin yang aku berikan untuk Xiao Taohong. Kasih mas kawin. Aku bilang kenapa Li Xiangyuan belakangan ini banyak acara bahagia. Baru saja Ren membawa pergi gadis Xieku. Hari ini Xiao Taohong akan menikah lagi. Aku bilang, Pak Bao, kamu bikin suasana begitu meriah. Tapi kayaknya ada satu hal yang kamu lupa. Apa itu? Primadona kita di Li Xiangyuan. Kamu cuma kasih dia satu set baju barat. Huang Hemi, kamu cuma mau uang mahar kan? Kamu pikir aku nggak bisa bayar? Aku kasih tahu Huang Hemi, hari ini aku kaya. Bukan cuma bisa menebus Tauzi, Tapi juga bisa beli semua gadis di Li Xiangyuan. biar Li Xiangyuan tutup besok, percaya nggak? Wah Pak Bao, dengan kata-katamu itu aku jadi tenang. Gimana bayar dong? Gampang. Bao Jun. Ke kamarku, aku mau ngobrol sama kamu. Dah. Pak. Penipu itu Gu Xingjian balik lagi. Dia balik kenapa? Dia sama Renyideo di Shizuishan. Udah dapat banyak uang haram lagi. Tapi nggak mau bayar pajak ke Pingluo. Pajak itu urusan resmi, bicara sama istri saja. Tauzi, kita ngobrol aja. Jangan nangis, oke? Kalau kamu nangis lagi aku nggak senang, tahu nggak? Aku takut. Takut apa? Takut sama Huang Hemi ya? Aku kasih tahu sekarang, aku bayar uang ke dia. Dia nggak bisa ngatur kamu lagi, tahu nggak? Bukan aku takut. Kamu. Aku kasih tahu takut apa? Aku takut nggak bisa punya anak. Apa kamu nggak bisa punya anak? Bukan maksudku. Aku takut nggak bisa punya banyak anak. Tauzi, bodohku.
Aku bilang kamu harus kasih aku satu rumah anak. Itu cuma nakutin kamu. Satu aja satu anak jangan-jangan. Dua satu cowok satu cewek. Aku suka anak. Satu cowok satu cewek hidup bahagia. Kenapa kamu nggak suka anak? Suka-suka. Ya kan kamu nanti aja. Kamu aku dan anak-anak kita. Ada makanan, ada minuman ramai-ramai. Merah meriah gembira-gembira. Hidup itu indah sekali. Pergilah. Panggil orang dewasa dan guru masuk. Nyonya, aku sedang seru-serunya. Kamu cari aku ada apa? Aku tanya kamu, apa yang terjadi di Shizuishan beberapa hari ini? Kamu tahu tidak? Tidak tahu. Aku malas bertele-tele denganmu. Aku kasih tahu kamu. Ren Youdao, kepala kantor Shizuishan, bersekongkol dengan pedagang curang. Mendapatkan kekayaan tidak halal. Ren Youdao, dapat kekayaan siapa yang bilang? Tuan, bukankah tadi aku sudah bilang? Waktu itu kamu bicara soal pajak negara. Dia bilang juga percuma. Bisa tidak kamu lebih perhatian? Nyonya benar. Apa perintah yang kamu mau aku keluarkan? Apa perintahnya? Zhao Wentong, Kian Guru, dengarkan. Ren Youdao dan Bao Jun bersekongkol dengan pedagang curang. Kalian segera pergi ke Shizuishan untuk menyelidiki. Lihat apa sebenarnya kekayaan mereka. Kalau itu baik, kita tidak bisa biarkan mereka menikmati sendiri. Kalau buruk, kita akan bertindak sesuai hukum King. Baik, Nyonya. Nyonya, ini akan segera aku lakukan. Kalian ikut aku ngapain, lakukan apa yang harus dilakukan. Ayo Lau Qian. Pejabat kabupaten yang bodoh itu menangkap bos Ga. Apa itu ulahmu, apa maksudmu? Penipu itu tidak pantas ditangkap. Jadilah orang yang jujur dan punya hati nurani. Lou, pejabat kabupaten, memerintahkan untuk menangkapnya. Berarti dia pasti penipu. Menangkap ada alasannya sebagai saudara. Aku benar-benar ingin bicara dengan kalian berdua. Jangan lagi bergaul dengan penipu ini. Dia ini orang jahat. Tuan, Anda memerintahkan penangkapan tersangka Gesing Jian. Sudah ditangkap. Nyonya, bagaimana sidang dulu? Sidang apa? Bukankah sudah disepakati? Penipu ini harus dikurung dulu. Kurangi kesombongannya, baru kita perlahan-lahan atasi. Tiba-tiba muncul Zhang Fei. Wajahnya seperti besi tempa. Hitam tapi berkilau. Janggutnya kasar seperti baja hitam. Seperti jarum baja atau kawat besi. Memakai helm baja dengan hiasan naga dan sutra merah. Payung awan dan mahkota bunga panjang. Memakai baju zirah rantai besar. Di dalamnya jubah hitam, menunggang kuda legendaris. Membawa tombak panjang tiba di depan jembatan Dangyang. Ayo lanjutkan ceritanya. Lalu apa? Buka belenggu ini. Aku akan lanjutkan ceritanya. Buka dulu baru cerita. Dengar gratis ya. Buka belenggunya. Bao Jun ingat apa yang harus dikatakan.
Ingat. Buka pintu. Siapa ini aku? Oh Ren Sekretaris, ada apa malam-malam begini? Lawang maaf mengganggu. Tolong beritahu Bupati. Kami ada urusan penting. Bupati sudah tidur. Urusannya besok saja. Lawang ini benar-benar penting. Ren Sekretaris Bupati sudah lama tidur. Malam hari tidak pernah urus pekerjaan. Sekarang kamu suruh aku membengongkannya. Bukannya cari masalah. Siang dia urus pekerjaan kamu suruh beritahu ya beritahu. Apapun masalahnya aku yang tanggung. Gaji bulanan kamu yang bayar ya. Ayo pergi. Buka pintu ini. Minggu aku yang akan bertahu. Mau apa berhenti? Bupati Lou. Saya Bao Jun kepala pos Shizuishan. Saya dan Ren Sekretaris ada urusan penting. Bupati Lou jangan teriak. Bupati susah tidur nanti marah lagi. Kamu ini cari masalah ya. Teriak saja biar Bupati tahu. Aku Bao Jun dia tidak akan menyalahkanmu. Teriak saja. Dia tidur nyenyak. Orde Kabupaten Lou. Cepat bangun. Aku dan Ren punya sesuatu. Siapa ini? Bu, aku tidak berhenti. Aku tidak bisa menghentikannya. Mereka harus melihat orang dewasa. Tuan Hakim Daerah cepatlah. Orang yang kau perintahkan. Dia bukan pembohong, dia bukan pembohong. Dia adalah komprador asli. Bangun cepat dan lepaskan dia. Kalau tidak itu akan mengganggu orang asing. Dengar kau tidak bisa menjaga topi. Cepat bangun dan bangun. Naik ke aula. Master Orde Kabupaten. Jangan berkabung, masuklah. Nyonya Chow benar-benar minta maaf. Mengambil kebebasan untuk melihat mengganggu Anda untuk beristirahat. Kau hanya berteriak. Aku tidak ingin melihat wajah Nyonya. Aku akan mengipasi kamu. Istri hakim memerintahkan hari ini. Tertangkap di Shizuishan. Pembeli asing Guxingjian. Kami membawa surat resmi yang membuktikan status komprador Guxingjian. Ini surat resmi dari kantor gubernur. Saya ingin meminta istri saya dan hakim daerah untuk memverifikasi tepat waktu, agar tidak membuat kesalahan. Orang dewasa. Buku Master Ren. Surat resmi dari kantor gubernur, kau yakin itu benar? Saya berjanji. Itu berarti Guxingjian adalah komprador asing dan itu benar. Memang benar. Malam besar ini, kalian berdua lari ke rumah kami. Bising. Untuk orang dewasa. Ya. Renyu Udao. Kau orang yang baik. Terlalu pintar. Jelas Anda mengambil perak Anda sendiri. Masuk saham ke bisnis orang asing itu. Bagi-bagi uang haramnya. Bagi-bagi ya udah. Masih aja datang ke sini buat membelanya. Kamu nggak bisa bilang kalau yang kamu lakukan semua demi kebaikan Bupati. Ini salah kamu. Nyonya, kamu kok bisa bilang gitu? Saya memang masuk saham bisnis Wall.
Tapi saya bagi hasil bukan terima uang haram. Ya bukan uang haram, bukan uang haram. Bukan uang haram. Baiklah, saya mau tanya. Kalian ini kan pejabat negara. Dapat gaji dari negara. Di hukum daking mana ada aturan. Pejabat bisa terima gaji. Sambil sembunyi-sembunyi masuk saham kolusi dengan pengusaha. Untuk cari untung tambahan, aturan mana? Bagus. Ren Sekretaris Bao Kepala Stasiun. Mari kita bicara terus terang hari ini. Domba gemuk ini sudah di atas meja. Kalian yang makan daging, yang minum kuah. Sampai tulangnya habis dikunyah. Gak ada yang ngomong. Apa kalian lupa? Shizuishan ini di bawah pemerintahan Ping Luo. Ping Luo di bawah Bupati Lou. Dan Bupati Lou di bawah Nyonya. Sudah pulang saja semua. Pikirkan baik-baik, pamit. 10 Li memetik teh di musim semi. Di pematang sawah anjing kampung berkelahi, anjing jantan mengejar. Ge Xingjian Sekretaris, Ju Ren datang menjengukmu. Sekretaris. Lauren, kamu datang untuk menyelamatkanku. Ada apa? Lihat wajahmu, kayaknya ada masalah besar. Xingjian, semua cara sudah kucoba. Untuk mengatasi masalah penjara yang kamu hadapi. Mungkin hanya kamu sendiri yang bisa. Saya? Kamu tahu kenapa Bupati mau menangkapmu? Ini simpel saja. Saya ini orang asing botak. Di wilayahnya bisa kaya. Si Bupati ini nggak dapat apa-apa. Bahkan semangkuk kuah pun nggak dapat. Dia menangkapku ke sini. Untuk membuatku merenung. Memberitahuku bahwa wilayah ini miliknya. Ada hal baik yang tidak bisa melewatkannya. Xingjian, kau benar-benar pintar sekali. Abang. Hal ini bisa dipikirkan dengan mata tertutup. Sepertinya aku ingin keluar dari sini. Harus memberikan sebagian kepadanya. Istri Tuan bermaksud, ingin kau memberinya saham. Dia bilang dia tidak ingin mengeluarkan uang sepeser pun. Dan membuatku memberikan bagian ini secara sukarela ke mulutnya ya. Benar, Xingjian. Karena kau sudah memikirkan semuanya dengan jelas. Lebih baik kau mengeluarkan uang untuk menghindari bencana dan memenuhi permintaannya. Kurasa pejabat bodoh itu akan segera melepaskanmu. Kalau tidak, Bagaimana? Roti kambing. Ini yang dikirim oleh bupati kalian kan? Bagaimana kau tahu? Aku menghitungnya dengan jari. aku bilang padamu, orangmu licik dan licin. Uang ini kami yang mengeluarkannya. Setelah kau keluar, kau harus mengembalikan uang ini kepada kami. Berapa uangnya aku bayar? Tidak. Bagaimana bisa aku bilang padamu? Uang ini bukan milikmu tapi miliknya. Uang siapapun samakan tidak bisa. Tidak. Lauren. Ada apa, Xingjian? Kenapa kau? Ada apa dengan Bos Ge? Makanannya ada racun. Tidak mungkin. Cepat panggil Bupati. Panggil apa Bupati, cepat panggil tabib. Iya, aku panggil tabib cepat.